Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Ngafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wang Dong, dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 78. Yang mana pada Solen 2 episode 78 ini menceritakan Yoho dan Wang Dong yang akan menghadapi peserta dari Master Roh Jahat. Dan kita akan melihat kekuatan anggota sekte Tang yang mengejutkan semua orang karena kekuatan mereka yang sangat mengerikan. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat jika turnamen sudah memasuki putaran kedua grup pertama babak round robin, yang mana kali ini akan mempertemukan tim sekte Tang melawan tim dari sekte Mingyu. Dan terlihat jika kedua tim sudah mulai memasuki arena. Saat melihat tim sekte Mingyu keluar, semua orang pun merasa bahwa mereka ini sungguh aneh. Sementara Xiao Xiao merasa jika mereka ini adalah Master Roh Jahat. Di sini Nanan juga merasakan meski mereka tampak menyeramkan, namun di tubuh mereka ini tak ada aura dari Master Roh Jahat. Namun Dong-er tak peduli apakah mereka Master Roh Jahat atau bukan, dirinya pasti akan menang dalam kompetisi individu. Dan di sini pun Yoho hanya bisa berharap Dong-er berhati-hati. Zongliwu pun berkata kepada Pangeran Sutianran jika para pemain dari sekte Mingyu ini sangat menarik dan bisa jadi merekalah yang bisa membantu Sutianran mencapai apa yang dia inginkan. Di sini pun pada pertandingan pertama ini, Dong-er akan menjadi orang pertama yang turun untuk melawan Yo Chen dari sekte Mingyu. Dengan cepat pun Dong-er ini langsung mengeluarkan teknik tebasan Dewi Kupu-Kupu Cahayanya. Namun Yo Chen mampu menahannya dan berusaha melakukan serangan balik. Di sini Dong-er langsung mengeluarkan teknik roh keempatnya yang belum pernah kita lihat, yaitu formasi bintang 6 cahaya. Yang mana teknik roh ini membuat Yo Chen tak bisa bergerak. Dong-er pun memberitahu jika teknik roh keempatnya ini tak hanya dapat menahan lawan dalam sekejap, namun juga bisa dengan cepat menghabiskan kekuatan roh lawan. Dan setelah itu pun terlihat Dong-er langsung mengeluarkan palu hautianya. Dan bahkan di sini Dong-er mengeluarkan aura bapaknya, yaitu Tangsan, saat mengeluarkan palu hautianya ini. Yo Chen pun hanya bisa terdiam karena teknik Dong-er melihat Dong-er yang perlahan mendekat menggunakan palu hautianya. Dan dengan cepat pun Dong-er langsung menggunakan palu hautiannya itu untuk membuat Yo Chen keluar dari arena. Melihat palu hautian pun, di sini Zongliwu baru tahu jika Dong-er ternyata mempunyai roh pelindung ganda. Di sini Jing Hongzhen memberitahu jika pada kompetisi sebelumnya serangan palu Dong-er yang menggemparkan ini telah menarik perhatian banyak orang. Di sini terlihat kedudukan menjadi 1-0 setelah Dong-er berhasil mengalahkan Yo Chen dalam pertandingan individu ini. Dan hal itu membuat Zongliwu sadar jika kekuatan Dong-er ini tak sederhana. Di sini pun peserta kedua dari sekte Mingyu pun turun tangan, yaitu orang yang bernama Ade. Dan terlihat jika pertandingan kedua ini langsung diteruskan. Di sini pun Ade ini langsung mengeluarkan teknik roh keempatnya yang bernama Cahaya Kelelawar Kegelapan. Yang mana teknik itu membuat tempat seketika menjadi gelap. Di sini Yoho sadar jika Ade ini bisa mengetahui posisi lawan melalui gelombang ultrasonik. Sementara Dong-er tak diam saja dan langsung menggunakan teknik roh keduanya untuk membakar para kelelawar ini. Tak lama setelah itu pun Ade mengeluarkan teknik jeritan ketakutan. Melihat itu Yoho meminta Dong-er menghindar karena ini adalah serangan mental. Namun itu semua sudah terlambat dan Dong-er sudah terkena teknik dari Ade ini. Melihat Dong-er mulai tak sadarkan diri, Ade dengan cepat langsung menghisap darah Dong-er ini layaknya seorang Dracula. Dan terlihat Yoho mulai terpancing emosi melihat kekasihnya tersebut dibuat lemas tak berdaya. Karena bahkan sekte Mingyu ini tertawa merendahkan melihat kejadian itu.
Namun tiba-tiba tubuh Ade seperti terbakar dan seperti ingin meledak setelah menghisap darah Dong-er ini. Setelah itu wasit pun memeriksa dan menemukan bahwa meridian Ade lumpuh total serta membuat Ade tak bisa bertarung lagi. Dan hal itu membuat kedudukan menjadi 2-0 untuk kemenangan sekte Tang. Melihat itu kapten tim sekte Mingyu tak terima dan berusaha menyerang Dong-er ini. Dengan cepat Yeho berusaha menyerang dan anggota sekte Tang lainnya berusaha melindungi Dong-er tersebut. Namun wasit juga turun tangan dan mengeluarkan perisai ilahi yang tak bisa dihancurkan untuk melindungi Dong-er ini. Di sini wasit langsung mengeluarkan kapten tim sekte Mingyu karena dia melanggar aturan dengan menyerang secara diam-diam. Dan karena hal itu juga kedudukan menjadi 3-0 untuk sekte Tang. Kapten tim sekte Mingyu ini tak terima karena Dong-er sudah membunuh adik laki-lakinya. Namun wasit memberitahu jika Ade belum mati dan hanya menjadi lumpuh karena meridian di tubuhnya sudah diputuskan. Dan jika wanita ini terus menyerang, maka wasit akan memutuskan jika sekte Mingyu kalah dalam pertandingan ini. Di sini wasit pun juga memberikan peringatan 1 kali lagi kepada Yuhao. Dan jika Yuhao berani mengganggu pertandingan lagi, maka wasit akan mengeluarkan Yuhao juga. Namun wasit juga mengakui jika kecepatan reaksi Yuhao ini lebih cepat daripada dirinya. Melihat jika tadi kekalahan serta kemenangan hanya seperti garis tipis saja, Su Tianran pun bertanya apakah Jing Hongzhen bisa melihat sebuah petunjuk. Di sini Jing Hongzhen pun memberitahu jika 10.000 tahun yang lalu sekte Tang terkenal di benua karena racun dan senjata rahasianya. Dan Jing Hongzhen khawatir jika darah Dong-er itu mengandung racun ganas. Karena sebenarnya teknik roh kelelawar penghisap darah mempunyai ketahanan tingkat tinggi terhadap racun, yang mana racun kecil seharusnya tak bisa melukai Ade ini dengan parah. Dan melihat itu, Zhong Liwu pun merasa jika darah Dong-er ini sebenarnya bukan racun, melainkan darah dewa. Di sini pun Xiao Xiao meminta Dong-er istirahat karena Xiao Xiao yang akan maju selanjutnya. Melihat itu Su Tianran heran karena sekte Tang berinisiatif melakukan pergantian pemain saat mereka berada di posisi unggul. Dan di sini pun pertandingan selanjutnya akan mempertemukan Xiao Xiao melawan Jin Yuyu dari sekte Mingyu. Sementara Nanan yang memeriksa Dong-er melihat jika nadi Dong-er normal serta tak keracunan. Di sini pun Yeho heran kenapa meridian Ade yang lumpuh padahal Dong-er lah yang dihisap darahnya. Di sini pun Dong-er mengaku jika dirinya juga tak tahu apa yang terjadi. Namun ayah pertama dan ayah keduanya sudah memberi Dong-er banyak bahan pusaka surgawi sejak Dong-er lahir. Yang mana hal itu mungkin membuat darah Dong-er berbeda dari orang lain. Sementara terlihat jika Xiao Xiao ini sudah mulai menghadapi Jin Yuyu. Di sini pun Yeho sadar jika dilihat dari 2 pertandingan sebelumnya, sekte Mingyu ini terus berusaha melukai orang. Dan hal ini pun juga melemahkan kekuatan vitalitas sekte Tang. Dong-er pun heran karena sebenarnya ini tak ada untungnya terhadap peningkatan level sekte Mingyu. Dan Yeho membenarkan hal itu, namun ini ada keuntungan bagi Akademi Master Pemandu Roh Kekaisaran Ryu. Mendengar itu Nanan baru mengerti kenapa Kekaisaran Ryu membuat sekte Tang, Shrek, dan Akademi Master Pemandu Roh Kekaisaran Ryu menjadi satu grup. Karena ternyata mereka menantikan sekte Tang dan Shrek akan saling mengalahkan dan melukai. Dan bahkan Kekaisaran Ryu juga bekerja sama dengan sekte Mingyu yang tak mempedulikan keselamatan diri. Dan mereka hanya ingin merebut posisi sekte Tang dan Akademi Shrek. Di sini pun Yeho hanya berpesan agar mereka semua hati-hati dengan kepintaran mereka ini. Terlihat Xiao Xiao pun terus menggunakan tripodnya untuk menyerang Jin Yuyu ini. Melihat itu pun Yeho tak menyangka jika gaya bertarung Xiao Xiao sangat ganas dan sangat berbeda dengan Xiao Xiao yang dulu. Di sini Dong-er meminta Yeho tak lupa bahwa Xiao Xiao ini adalah murid langsung dari Tuan Xuanji. Terlihat Xiao Xiao pun memenangkan pertandingan dan skor menjadi 4-1. Kemudian Yeho merasa bahwa pertandingan selanjutnya akan menjadi kartu andalan sekte Mingyu. Dan yang turun selanjutnya adalah Sui Bing yang adalah kaisar roh dengan 6 cincin roh. Melihat itu Yeho hanya berpesan agar Xiao Xiao bertindak sesuai rencana. Dan terlihat jika Sui Bing ini menancapkan alat pemandu roh ke titik meridiannya. Dan seketika tubuhnya menjadi wujud ular besar yang mengejutkan semua orang. Melihat itu Dong-er pun bertanya-tanya apakah Sui Bing ini adalah orang suci roh bercincin 7. Di sini Yeho langsung memeriksa dan mengetahui jika kekuatan roh dari tubuh asli Sui Bing ini tak mengalami peningkatan level. Dan pasti Sui Bing ini mengandalkan 6 cincin atribut logam itu sebagai roh pelindung. Sehingga dia bisa mencapai efek tubuh asli roh pelindung palsu.
Di sini Caito sadar jika Sekte Mingyu tak mungkin bisa mengembangkan senjata pemandu roh tingkat ini. Dan pasti ini semua disediakan oleh Akademi Master Pemandu Roh Kekaisaran Ryu. Di sini Yoho juga tahu jika roh pelindung dari Sweeping ini adalah anaconda penguasa hutan primitif. Dan Yoho juga melihat jika Sweeping ini sudah menekan Xiao dalam hal kekuatan. Di sini Xiao langsung mengeluarkan teknik roh keempatnya, yaitu segel tripod untuk menyerang. Yang mana cincin roh keempat Xiao ini berasal dari binatang kuno unicorn bertanduk. Dan begitu diaktifkan, dalam 3 detik kekuatan roh lawan akan ditekan setidaknya 30%. Dan tubuh asli roh pelindung Sweeping yang mempunyai kemampuan buruk ini, kekuatan rohnya sudah ditekan lebih dari setengah. Tak sampai di situ saja, karena Xiao langsung menggunakan teknik roh kedahsyatan tripod. Dan dengan cepat pun, Xiao langsung menyerangkan tripodnya tersebut. Kemudian hal itu pun membuat ular Sweeping ini langsung pusing dibuatnya. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah Xiao yang mengaku kalah dalam pertandingan ini. Dan Yoho juga meminta kepada wasit bahwa Sekte Tang akan menyerah pada pertandingan sistem eliminasi individu berikutnya dan meminta langsung memasuki pertarungan tim. Dan karena hal tersebut, di sini Sekte Tang kalah dengan skor 4-7, yang mana berikutnya mereka akan langsung memasuki pertarungan tim. Melihat itu Zhong Liu sadar meski Sekte Tang mengaku kalah, tapi tak melukai lawan dengan parah. Namun dengan memasuki pertarungan tim, Sweeping sudah tak punya cukup waktu untuk memulihkan kekuatan rohnya. Dan hal itu membuat Zhong Liu mengakui jika taktik dari Sekte Tang sangat cerdik. Di sini Jing Hongchen juga berkata jika pemenang pada sistem eliminasi individu mendapatkan 7 poin. Dan meski Sekte Tang mengaku kalah, namun mereka sudah mendapatkan 4 poin. Kemudian pihak yang menang dalam pertandingan tim akan mendapatkan 5 poin. Yang mana jika Sekte Tang bisa memenangkan pertandingan tim, maka mereka bisa mendapatkan total 9 poin. Dan Jing Hongchen mengakui jika perhitungan itu cukup bagus. Namun Jing Hongchen tak yakin jika Sekte Mingyu akan diam begitu saja. Mendengar itu pun, Zhong Liu kaget karena Jing Hongchen sangat percaya pada Sekte Mingyu. Dan Jing Hongchen hanya berkata jika pertarungan tim adalah cara di mana mereka dapat menunjukkan keunggulan mereka dengan sebaik-baiknya. Di sini terlihat Sekte Tang hanya turun 6 orang karena Sekte Mingyu juga hanya 6 orang saja yang bisa turun bertanding. Dan di sini pun pertarungan tim kedua sekte ini langsung terjadi. Dengan cepat pun mereka langsung menghadapi musuh masing-masing yang sesuai dengan rencana mereka. Dan mereka saling bekerja sama agar anggota timnya tak diserang oleh musuh. Terlihat kapten tim Sekte Mingyu langsung mengeluarkan teknik roh keempatnya melihat Dong-er yang menyerang menggunakan cahaya Dewi Kupu-Kupu. Sementara dengan alat pemandu rohnya, Caito pun terus membidik Youchen. Melihat itu adalah meriam penusuk, gadis ini langsung melindungi Youchen setelah berhasil menahan Dong-er. Dan terlihat semua orang dikejutkan dengan kekuatan meriam penusuk Caito ini. Tak hanya di situ saja, karena Caito langsung mengeluarkan mata ketakutan. Yang mana Jing Hongchen sangat terkejut karena alat pemandu roh itu sudah berada di level 7. Dan mata ketakutan ini pun juga bisa melayang setinggi 100 meter. Yang mana setelah mengisi daya, pemandu roh ini akan menembakkan sinar ketakutan setiap 10 detik. Dan bidikan ketakutan ini pun juga mempunyai cakupan area yang luas. Yang mana itu mempunyai efek seperti ledakan, menusuk kulit dan membakar. Dan di bawah level orang suci roh 7 cincin, maka sama sekali tak akan ada seorang pun yang bisa menahan satu bidikan sinar ketakutan ini. Di sini Jing Hongchen juga langsung tahu jika Caito ini yang mengendalikan mata ketakutan tersebut. Dan Jing Hongchen mengakui jika bakat Caito dalam senjata pemandu roh bahkan lebih tinggi dari Youhao. Sementara melihat Caito, Su Tianran pun mempunyai perasaan familiar dengannya. Di sini terlihat jika Dong-er harus menghadapi 2 orang sekaligus. Sementara Nanan dan Susansi terlihat melakukan kerjasama yang sangat bagus. Di sini gadis itu merasakan sengatan luar biasa setelah menyerang Dong-er. Sementara Xiao sedang bekerja sama dengan Youhao. Melihat Caito yang lengah, Youchen pun langsung berusaha menyerangnya. Namun Dong-er kembali mengeluarkan teknik roh keempatnya yang membuat Youchen langsung tak bisa bergerak. Di sini terlihat jika Caito langsung menyerang Youchen menggunakan sinar ketakutan tersebut. Namun untungnya wasit langsung menyelamatkan Youchen ini. Dan dengan ini Youchen pun langsung tersingkir dari arena. Setelah itu terlihat Susansi langsung melindungi Nanan saat Sui Bing berusaha menyerang dari belakang. Dan kemudian Xiao langsung menyerang menggunakan ayunan tripod. Di
Di sini pun kapten tim sekte Mingyu berusaha menahan serangan Xiao Xiu ini. Namun menggunakan teknik teleportasinya, Nanan langsung mengembalikan serangan orang ini. Di sini pun gadis ini sadar jika semua anggota dari sekte Tang terus bekerja sama, maka serangan mereka akan semakin lancar. Dan gadis ini yakin jika inti komandonya berada pada Yu Hao. Maka dari itu pun gadis ini berniat untuk menyerang Yu Hao langsung. Namun di sini Yu Hao malah merasa jika ini adalah waktu yang terbaik untuk menyerang. Dan terlihat semua kekuatan difokuskan ke arah gadis ini. Di sini Susansi langsung menggunakan pertukaran Xuan Ming saat gadis ini mengeluarkan teknik roh ke-6-nya. Dan terlihat semua serangan ini langsung ditembakkan ke arah gadis tersebut. Sementara anggota Shrek yang lainnya langsung mengatasi anggota sekte Mingyu yang tersisa. Yang mana di sini Qing Qing dan Chen Jun langsung tersingkir begitu saja. Di sini semua orang dikejutkan karena gadis ini juga bisa mewujudkan wujud asli dari roh pelindung palsu. Bahkan sinar ketakutan level 7 serta gabungan kedinginan hebat tanpa salju pun bisa diterima oleh gadis ini. Padahal serangan barusan adalah serangan yang seharusnya mampu membunuh orang suci roh 7 cincin. Di sini Jeng Hongchen mengakui jika di bawah penguatan pemandu roh darinya, bentuk sebenarnya dari roh pelindung bayangan itu sudah lama sebanding dengan orang suci roh. Dan hal itu membuat jurus terkuat pun tak akan efektif kepadanya. Dan pada Solen 2 episode 79, terlihat hasil dari turnamen Master Pemandu Roh Bawah Tanah akan diumumkan. Dan akan terjadi pertandingan antara tim Shrek melawan Akademi Pemandu Roh Kekaisaran Ryu. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 78 ini. Ternyata kali ini Dong Er yang lebih mengejutkan ya. Karena selain mengeluarkan palu hautiannya lagi, ternyata darah dewa dari bapaknya bisa mengalahkan musuh. Dan bagaimanakah pertarungan antara tim Shrek dengan tim Ryu? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 78. Akhir kata, selamat malam mingguan bagi kalian semua dan see you next episode.